Emang Akang tuh pernah bekerja di perusahaan apa gitu, dan kenapa memutuskan untuk memulai bisnis ini gitu, atau menjadi entrepreneur? Iya, saya tidak mau duduk di kursi sebetulnya. Tidak cocok untuk di kursi. Ya memang motivasi apa ya sebetulnya? Karena memang dari hobi dulu ya, hobi saya entertainment, musik dan yang lain-lain. Dan memang sebelum beriringan saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN lagi memang. Tapi saya tidak betah di situ. Makanya soalnya itu kan kerjanya itu pagi pulang sore, padahal entertainment itu bisa jadwalnya kan beda-beda ya, bukan bebas lah gitu, kita manggung malam. Sih yang menjadi istilahnya bisa saya bisa berdiri tuh seperti ini. Yang pertama, saya punya tekad menjadi diri saya sendiri. Kamu jadi yang penting positif, hobimu itu supaya menjadi menghasilkan uang. Jangan kita hobi misalnya scroll TikTok. Sebetulnya memang istilahnya jadi hobi itu sendiri gitu kan. Tantangan signifikan apa yang Bapak hadapi saat pertama kali mulai bisnis di Jambi? Tantangan saingan ya, kalau saingan tantangan tuh banyak banget. Pertama memang kita memilih dari mulai kita kafe ini makanan kita udah main-main, karena kita berhubungannya sama BPOM, Badan POM, jadi kita memang harus fokus tuh di situ. Dan kita perekrutan karyawan juga emang teman-teman kita, tapi tidak asal-asalan juga. Kerja lo gini-gini, nggak bisa. Tapi kita memang bukan menyalahkan mereka. Kita juga sekolah, kita harus sekolah, harus tahu nih istilahnya yang ruang lingkup apa itu seperti apa. Dari mulai makanan, minuman, terus memang keberhati-hatiannya yaitu karena kita berhubungan sama konsumen yang makan dan minum, terus yang datang, otomatis kan pelayanan kita harus interfly, makanan kita juga harus terjaga. Dari bisnis itu tantangan untuk itu. Kalau saya kan bilang pakai dukun pakai dukun ya, memang karena beberapa teman saingan bisnis ya, mohon maaf sih, masih memakai seperti itu, bukan ini. Terus memang jailnya tuh kelihatan, bukan dia dalam arti negatif. Kebanyakan orang mencuri konsep. Kita punya konsep rahasia nih, si dia tuh masuk ke sini sudah tiba-tiba buka lagi dengan mulai sendiri, istilahnya dia buka dengan konsep yang sama. Walaupun alhamdulillah yang bertahan cuma Jabri, nah mereka setahun 2 tahun udah. Kalau kita dan kita masih welcome. Memang itu berjalan sekiranya waktu kita hari ini pendapatan 1 juta, besok kita malah bukan 1 juta, malah kita sampai 50.000 pernah. Sama sekali tidak ada yang beli. Kenapa ya? Udah, kita konsepnya kan benar kan. Yang penting konten jadi kan, sekarang tuh viral gitu. Padahal kan semua konsep kita sendiri beli kan. Kalau kita tidak ada buzzer, kita tidak memakai buzzer. Kita tetap dari dulu dengan organiknya kita sendiri. Banyak kan ada yang saya gitu cuma saya lebih baik membayar lebih untuk jadi dia. Bisnis Akangnya dari 2019, wawasan atau pengalaman apa sih yang Akang beroleh atau temukan, tapi si wawasan sama pengalaman itu gak bisa Akang dapetin kalau bukan karena Akang tuh jadi entrepreneur ini. Ya betul, kalau kita nggak terjun langsung kita nggak akan punya pengalaman sebetulnya. Pengalaman itu sendiri ya memang yang saya dapat dari 2019 itu begitu buka langsung rame kan, tapi kita tidak tahu nih caranya. Yang penting mah rame nggak jual, ternyata bukan seperti itu. Ketika kita punya penghasilan kita langsung habis karena salah. Wah orang buka untung ya, padahal kita nggak hitung HPP-nya berapa gitu, kita jual ternyata pengalaman itu. Begitu saya ketemu relasi di sini,
di luar juga, oh aku seperti segini. Betul, ketika kita punya uang banyak, keuntungan banyak, bukan beli barang ataupun bukan harus beli aset yang bukan, ternyata konsepnya itu sendiri. Oh iya, kita ada perputaran di sini. Awalnya menghutang dengan modalnya sendiri, tapi bisa tertutup dan akhirnya bisa kebelinya, ternyata memang ada salah tuh. Begitu, ya istilahnya konsep pembelajarannya teratur tuh, begitu. Oh iya ya, ternyata kafe ini seperti ini, pertamanya seperti ini. Terus alhamdulillah ya, yuk apa istilahnya ada membutuhkan konsep saya, isinya dan memang apa ya, pengalamannya banyak. Dan untuk membuka usaha seperti selain kita yang harus memiliki modal uang gitu kan ya, kira-kira modal apa lagi sih yang harus kita siapkan gitu sebelum membangun sebuah bisnis itu Selain keuangan, mental itu sih mentalnya. Sebetulnya mental kita tuh dan memang keyakinan kita sebetulnya. Terus memang kita memang begitu fokus dalam mungkin kalau dari mulai memang keuangan itu bisa menjadi nomor satu, tapi bisa jadi nomor tuh belakang. Nah, kalau melihat sekarang ya, kalau saya bicara sekarang, dulu itu aduh saya punya modal nih, kita kurang modal terus misalnya. Ternyata kegigihan kita itu sendiri sih, mental kita itu sendiri. Karena kan begitu kita buka aja, bro, bisa beli kopi bar, langsung kan orang itu wah sudah jadi mana kita. Tapi dengan mental itu sendiri ya kita banyak kita tidak membatasi orang, yang nongkrong tidak membatasi kritikan, membatasi apa sih yang tidak terlalu kita seperti itu. Tapi tekad kita kalau memang kita mau berjalan ya dengan sokongan dari keluarga. Wah, justru kita harus mencari saran itu dari yang dibilang kita ikut ya orang. Kalau masih ada punya rokok, ikutin lah. Maksudnya kita mau kita ketemu seminggu kita tidak pernah paranormal benar, paranormal tapi tidak jauh dari hobi saya sebagai entertainment. Sekarang tuh banyak juga ya kan orang yang menjadi dan banyak orang yang membangun usaha sendiri kan, pasti kan si persaingannya juga makin besar. Nah gimana sih cara akan buat bisa terus bersaing sama bisnis yang lainnya? Tidak pernah keluar dari konsep, tetap jadi jalannya itu sendiri. Saya tidak pernah keluar dari konsep, walaupun sekarang yaitu digitalisasi, semua orang bisa bikin konten dengan yang bagus-bagus, dengan handphone yang bagus-bagus, dengan sistem yang bagus-bagus. Ya persaingan ya wajar lah. Makin kesini teknologi makin turun, makin naik. Lamun ke handphone halus, berarti malah halus itu kan dibalik. Kalau saya lebih baik ya udah dengan konsep yang ada kita jalan aja sendiri. Ya, saya tidak pernah keluar jalur. Kalaupun ada, ya mungkin hanya berapa persen. Oh kita misalnya dari alat itu sendiri nih, beberapa alat-alat roasting, alat dance kita mungkin yang jadul-jadul mungkin ya. Tapi begitu, oh iya ada yang baru nih. Tapi kita bandingkan dulu nih, si blend ini sama dengan yang ini, jangan sampai si quantity ataupun yang kita bikin berbeda nih. Nah, akhirnya kan kalau yang kafe-kafe lain sudah memakai ini, kalau kita sudah dengan jalan sendiri tanpa kita juga menutup mata untuk teknologi yang selanjutnya kan sekarang itu anak-anak muda juga kan ikutan untuk memulai bisnis sendiri ya kan, jadi entrepreneur juga. Nah tapi banyak juga nih yang mereka tuh nggak bisa survive di sana, ya kan. Jadi kayak gampang nyerah gitu loh kan, kayak misalnya hari ini sepi jadi nggak mau lanjut lagi ya, gitu. Itu makanya tekad, makanya kan begini kadang teman-teman milenial sekarang tuh mereka itu tidak bisa mencari uang sendiri. Beda dengan saya dulu, pasti harus. Sekarang tuh lebih terbuka untuk kerjaan semua di handphone atau segala macam. Cuman mereka itu mengeluh ada, cuman sampai kemana? Karena kalau saya sih lebih mendekatkan diri saya ya sama saya kita. Gimana pun caranya, gimana mesti sesibuknya apa ya, jangan lupa ini. Terus kita masih ada orang tua ya, di situ tuh. Ya kita minimal baiklah sama orang, boleh sama keluarga kita, gitu kan. Memang gitu. Sana datang ada oke, nah, di sendal capit, ayo nama.
tutup ah sudah tutup ah kayak gitu kan banyak kan gaya heula ditinggal gitu itu sih dari saya. Mungkin kan selama menjalani bisnis ataupun pekerjaan gitu yang akan lakukan gitu, pernah nggak sih menghadapi kegagalan? Lalu bagaimana sih cara akan untuk bangkit gitu? Apakah itu dari motivasi dari diri sendiri atau mungkin ada dorongan dari orang lain gitu? Ya kegagalan tuh pasti lah. Nanti kalau menurut itu sekarang udah 3-4 kali gagal dengan konsep yang ada, dengan itu kita pendapatan sampai menurut gagal kita tempat sih sebetulnya bersabar sih, bersabar dan memang benar kita lebih apa ya lebih legowo sih harusnya dengan segala kemampuan kita udah aja. Kalau memang kita stuck, kalau kita perlu dana ya kita ngomong aja ke beberapa teman kita, nggak dikasih nggak jadi masalah. Kalau kita memaksakan untuk mengutang apa yang aset kita yang punya, kalau bisa jangan mengutang, kalau bisa aset kita jual ya kita jual aja. Jangan sampai kita berani untuk mengutang selagi kalau memang kita yakin untuk ke depannya. Kalau saya nyimpan lagi dana di sini, masuk di sini, saya yakin akan maju. Harus begitu, jangan sampai makanya wah kayak macan oke ngalangkah udah ini dulu. Nah itu sih sebenarnya. Kalau saya alhamdulillah memang beberapa satu usaha yang memang harus saya gagalkan, bukan itu memang harus tutup. Jadi beberapa saya keluar karena kita curhat ke orang mau mungkin orang kalau ngalelewe tahu aslinya itu mana gitulah sebenarnya. Jadi harus bersabar dan memang siap. Baik, ini ke pertanyaan terakhir ya kan, saran dan tips dari Akang nih buat entrepreneur muda yang dia itu masih ragu dan masih takut gagal gitu Bang buat mulai buka bisnis ini. Saran pertama harus dengan keyakinan sendiri. Bisnis itu menjalankan bisnis bukan ikut-ikutan, karena kita rezekinya tuh kita bekerja kita fokus aja kerja di situ sampai kita saya yang bisnis fashion nih, kalau nggak sekarang mah skincare-nya ya lo tas skincare bilang masukin apa itu bisnis skincare itu kayak gitu orang tuh sampai minjem online untuk bisa masuk ke komunikasi, tapi dengan cara itu salah. Kita harus pinjam dulu sebetulnya. Saran saya sih lebih baik jaga diri sendiri. Terus memang kalau usaha diusahakan dengan yang kita mau bisa dulu, jangan memaksakan usaha. Memang ini modalnya besar nih, wah sampai pinjam ke orang tua, tapi harus dengan keyakinan. Saya tidak pernah untuk apa istilahnya, jangan pernah membebani yang di belakang kita, keluarga kita apalagi lah ya, kita masih punya ibu atau masih punya orang tua apalagi itu kalian untuk kita itu tidak. Misalnya tetap fokus satu tujuannya, tetap bersabar, jangan lupa istilahnya tetap berbagilah, baik sama orang. Sebetulnya kalau bisnis itu harus baik sama orang. Kalau besar kita mulai dari kecil dulu aja, tidak usah daripada kita hitung dulu, belajarlah untuk apa ya, bukan motivator sebenarnya. Sama aja sih sebetulnya. Cukup dari kami mengenai pertanyaan motivasi, tapi bagi kami sendiri itu benar-benar sangat mendorong sih. Amin, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Saya hanya berbicara seperti ini. Tidak disetting kan? Nggak ada settingan ini mah. Tidak ada settingan real. Oke teman-teman, terima kasih buat dari Ginanti Putri ya, Nisa sudah mampir ke Jabring. Thanks for watching everyone.